and welcome to my PPGS Diaries. Nah, pagi ini kita akan coba lanjutkan pelajaran kita tentang persiapan PPG Fisika tahun 2022. Nah, kita akan bahas soal UV Fisika tipe ke-6. Mari kita mulai. Nomor 1, berdasarkan data pengamatan diperoleh bahwa bumi bergerak lebih cepat pada bulan Januari daripada bulan Juli. Pernyataan benar adalah bahwa berdasarkan hukum. Nah, dari option kita tahu ternyata ini cerita tentang hukum Kepler. Kita review sebentar tentang hukum Kepler ya. Hukum Kepler. Nah, hukum Kepler itu ada 3 nggak sih? 1, 2, 3. Nah, ini mungkin Fitri nggak akan tuliskan hukum Kepler secara detail, cuma ini kesimpulannya aja untuk kita ngingat. Hukum 1 Kepler itu cerita tentang orbit planet. Nah, jadi awalnya kan orbit planet itu dibilang kalau oval ya, berbentuknya oval atau lingkaran. Nah, si Kepler itu bilang ternyata bukan oval tapi berbentuk elips. Nah, jadi elips dengan matahari sebagai pusatnya. Jadi heliosentris ya, heliosentris. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini misalkan ini matahari di sini sebagai pusat, heliosentris. Nah, yang kedua itu cerita tentang kecepatan planet. Nah, kalau saya memahami itu kecepatan planet ya. Jadi cerita tentang hukum kedua itu dia bilang ternyata daerah arsir, jadi segitiga arsir misalkan di sini, ini adalah misalkan A1 dengan misalkan ini, nah dianggap ya, ini A2. Nah, jadi A1 itu sama dengan A2. Nah, pada waktu tertentu, pada waktu T yang sama. Nah, apa dampaknya? Tentu kecepatan A1, V1 akan lebih besar dari V2. Nah, ini dampaknya. Jadi cerita tentang kecepatan planet. Nah, ini kita perbaiki aja tulisannya, kecepatan planet. Nah, kalau misalkan yang ketiga itu cerita tentang harmonisasi. Kalau saya bilangnya gitu sih, harmonisasi gerak planet. Kok gitu bilangnya? Coba hukumnya nggak gitu sih. Hukumnya kan persamaan ya. Ternyata pangkat 2 dari periode itu dibagi dengan R pangkat 3 itu selalu nilainya konstan. Nah, ini kalau saya bilangnya ini harmonisasi. Jadi planet-planet itu terharmonisasi seperti ini. Nah, ini aplikasinya nanti mungkin planet akan tetap pada orbitnya. Nah, jadi dia nggak akan bergeser. Nah, tapi ada juga kan peneliti yang bilang kalau dia mungkin akan bergeser. Dampaknya nanti lama-kelamaan ketika kiamat, planet itu akan dekat dengan matahari dan akhirnya bertabrakan. Nah, gitu ceritanya. Itu tentang cerita-cerita aja ya, perkembangan dari ini. Kenapa? Karena memang gaya gesekan itu nggak mungkin nggak ada. Jadi karena gesekan berkuranglah kecepatannya, akhirnya makin dekat. Jadi ceritanya gini, misalkan planet itu awalnya di sini, karena gesekan makin kurang, akhirnya jum sampai ujung. Ini jelek kali elipsnya. Kira-kira gitu ya. Ada pendapatnya seperti itu, tapi ternyata udah beberapa tahun, bisa bilang udah beberapa abad belum ada perubahan. Jadi mungkin tragedi kiamat kali ya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini pemahaman Fitri tentang hukum Kepler. Kita balik lagi ke soal. Jadi, ketika bumi bergerak lebih cepat pada bulan Januari pada bulan Juli, itu cerita tentang hukum kedua. Nah, jadi pasti hukum kedua. Yang ada hukum kedua cuma A ya. Bumi berada lebih dekat dengan matahari pada Januari daripada pada Juli. Nah, karena lebih dekat makanya dia lebih cepat. Kira-kira gitu simpelnya ya. Nah, silakan dieksplor lagi jika misalkan butuh bacaan, karena memang membaca itu perlu untuk penguatan pengetahuan. Semangat! Kita lanjut nomor 2. Berdasarkan data tersebut, maka pernyataan tentang percepatan sentripetal planet mengelilingi matahari pada orbitnya yang paling benar adalah, ini data planet dengan massa dan jarak ke matahari. Nah, kalau AS sentripetal pada gerak melingkar biasa itu sama dengan V² per R nggak sih? Ya, simpelnya gitu ya. Nah, pada gravitasi, hukum gravitasi itu senilai dengan G. Kita simbolkan G aja. G yang dirasakan oleh si planet itu akan bernilai G, ketetapan gravitasi, dikali massa si planet dibagi dengan R². Nah, kira-kira gitu. Jadi, gaya inilah yang saling mengikat mereka. Nah, misalkan nih G, ini planet
Jadi sentrisnya kan matahari. Jadi ini ada massa matahari. Ini misalkan planet, massa planet. Mereka saling tarik menarik. Nah, gaya sentripetal masing-masing. Nah, karena ini kita anggap yang berputar itu adalah si planet, maka gaya sentripetalnya itu sebanding terbalik dengan R kuadratnya dan akan berbanding lurus dengan massanya. Artinya nilai dari percepatan gravitasinya. Gitu ya kalau Fitri memahami kira-kira gitu. Nah, jadi cara untuk dapatin hasil ini gimana caranya? Nah, di sini kan berarti M-nya pangkat 1, R pangkat 2. Kalau Fitri lebih suka, oh ini di pangkat 2 kan dulu. Ini berarti 20, ini 22, ini 22, ini 22. Kalau ini dikuadratkan kira-kira 6 ya. Ini kan jadinya 25-an ya. 25, anggap kita ambil yang besar aja dulu ya. Ini 1, ini 1,5, lebih lah, 1 lebih dari 1, kemudian ini 2-an, 25 dikuadratin, anggap 2 aja 4, tapi lebih ya, ini jauh lebihnya, mungkin nih sampai mungkin kalau 6, 36, berarti kecil dari 36. Nah, kecil dari 36 ini. Nanti kita data coba. Nah, masanya pangkat 1. Nah, sekarang cara kita adalah mengeliminasi. Ini 23 dibagi dengan 20. Ini kan dibagi nanti ya, makanya dikuadratin. Ini MP dibagi R kuadrat. Ini sisa pangkatnya 1 nggak sih? Oh, sorry. Ini sisa pangkatnya 23 kurang 20 nih, 3. 24 kurang 22, ini 2. Yang ini 2. Yang ini, yang 23 kurang 22, 1. Nah, yang paling besar berarti si Merkurius. Kita aja kira-kira. Nah, coba kita tengok antara Merkurius, ada yang Merkurius nggak? Nih, percepatan sentripetal Merkurius lebih kecil, berarti ini salah ya. Ini pasti salah. Yang ada Merkurius lagi nggak ada. Nah, sekarang antara Mars berarti paling kecil ya. Nah, yang ada Marsnya paling besar. Nah, kita kayak gitu kalau Fitri gitu eliminasinya. Karena susah nanti kalau satu-satu, bingung. Bumi, Mars, yang ada Marsnya lagi. Oke, nah sekarang antara ini ada Mars lebih kecil daripada bumi. Percepatan sentripetal Mars lebih kecil daripada bumi. Ini bener ya? Udah pasti bener nih. Karena memang Mars itu paling kecil. Nah, sekarang kita coba antara C dan E. Percepatan sentripetal bumi lebih besar dari Venus. Percepatan Venus lebih kecil dari bumi. Ini senada nggak sih? Senada. Nah, ini katanya bumi lebih besar, Venus lebih kecil. Berarti kemungkinan salah ya. Nah, itu simpelnya gitu. Cuma ternyata anggap kita nggak punya opsional untuk nebak gitu ya. Ya udah, berarti kita harus tengok ini yang sama ini. Kira-kirain aja. 4, ini agak 5 ya. 5 dibagi dengan 1. 5 dibagi 1 berarti kira-kira 5. Itu ya. Kalau ini 6 dibagi dengan 1,5. 1,5 dikuadratin berarti ini 6 ya. Ini 6. Kalau 1,5 itu 3/2 kan. 4 kuadrat berarti 3 kuadrat 6. Berarti 4 dikali 6 24 dibagi 9. Berarti 24 bagi 9. Berapa tuh? 24 bagi 9. 2-an ya, 2 sekian ya, 2-an. Berarti lebih besar si Venus. Venus lebih besar. Venus lebih besar. Nah, jadi si Venus lebih besar dari si bumi. Nah, gitu simpelnya. Kita bagi-bagi aja. Jadi nggak usah sampai dibagi 4,87 gitu, misalkan dibagi dengan sekian-sekian. Nah, ini lama ngerjainnya. Jadi dikira-kira. Ya, dikira-kira, atau misalkan boleh kita opsional. Apa yang rasanya mudah langsung kita eliminasi. Oke, jadi jangan susah dengan perhitungan ya, karena memang soal itu kalau ini mungkin dikerjakan hanya dalam kurang dari 1 menit. Jadi memang harus digercepkan. Oke, kita lanjut nomor 3. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, pernyataan yang paling benar tentang besar gaya gravitasi antara bumi dan bulan dan percepatan yang dialami adalah bahwa bumi menarik bulan dengan nilai gaya. Kalau yang Fitri pahamin tentang gaya ya, ini bumi, ini misalkan bulan. Kita tahu kan kalau gaya bumi bulan itu sama nilainya. Gaya bumi bulan sama dengan gaya tarik bulan dan bumi, karena gaya ini komponennya kan sama dengan G kali M bumi, M bulan gitu ya, per R kuadrat, jarak antara mereka. Nah, berarti kalau ditanya gaya ya pasti sama. Jadi simpelnya gitu, sama dengan, nggak ada yang option lagi nih kan, salah. Sama dengan gaya bulan dan bumi, dan bulan mengalami percepatan lebih besar dari bumi. Nah, ini kan cuma satu, kita coba
analisis yang ini. Bulan mengalami percepatan lebih besar daripada bumi. Nah, apa makna percepatan? Percepatan bumi itu sama dengan G, M bumi per R kuadrat gitu ya. Berarti kalau G bulan, artinya G kali M bulan per R kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi bumi, ini bumi. Ini bumi ngasih ke bulan. Ini ngasih ke bulan. Yang ini bulan ngasih ke bumi. Jadi ceritanya yang bulan rasakan yang ini yang punya bumi. Yang bumi rasakan yang punya bulan. Tentu lebih besar yang bulan rasakan. Bulan akan mengalami percepatan lebih besar karena ternyata percepatan gravitasi bumi lebih besar. Memahaminya gitu ya. Karena sama kayak kita ditarik bulan sama ditarik bumi, lebih kuat ditarik sama si bumi karena massa bumi lebih besar, misalkan gitu simpelnya. Kalau hanya meninjau massa, anggap R-nya sama. Lanjut. Nomor 4. Seorang astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang mengorbit bumi merasa tidak berbobot karena, nah kalau kunci jawabannya D ya kan. Nih ada kunci, astronot dan satelit luar angkasa berada pada daerah bebas gaya tarik bumi. Nah, atau ini sama juga, tidak ada gaya gravitasi yang bekerja pada astronot di luar angkasa. Cuma menurut kamu jawabannya A apa D? Nah gitu ya, silahkan di komen di kolom komentar, sama-sama diskusi kita ya. Nomor 5. Pesawat ulang-alik mengelilingi bumi pada orbit tertentu. Pesawat itu membawa beban dengan lengan mekanik. Tiba-tiba lengan tidak berfungsi sehingga beban tersebut terlepas. Beban yang terlepas itu akan tetap diam di tempat, jatuh lurus, bergerak keluar angkasa menjauhi bumi, bergerak mengikuti lintasan melengkung, dan akhirnya mengenai bumi, tetap bergerak pada orbit yang sama dengan orbit pesawat ulang-alik. Nah, jawabannya kalau saya adalah tetap. Nah, ini ada beberapa pendapat. Jadi setelah diskusikan soal ini ternyata banyak yang jawab, ada yang jawab D, ada yang jawab misalkan C. Nah, jadi konsepnya gini. Ketika ada ini anggap bumi berarti ya. Ini ada pesawat bumi. Ada benda yang mengelilingi bumi. Nah, anggap ini bagus. Jadi ada benda yang mengelilingi bumi, misalkan V. Benda ini kan hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler itu bilang kalau ternyata T kuadrat per R pangkat 3 itu selalu konstan. Nah, jika kita anggap kecepatan si benda ini, nah jadi ceritanya, anggap nih di luar angkasa itu ada gesekan. Ini kita ke konsep dulu ya, gesekan. Jadi kita anggap bahwa kecepatannya selalu berkurang. Kecepatan berkurang. Dampak dari berkurangnya kecepatan itu akan menyebabkan nilai orbitnya R-nya juga akan semakin kecil. Nah, ketika misalkan ada ini bumi, dampak berkurangnya kecepatan itu akan menyebabkan orbitnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, gitu. Itu pemahaman yang saya bilang di pertama tadi. Nah, jadi kenyataannya pada saat kan belum ada ya kejadian yang kayak gitu. Jadi dianggap gesekan itu diabaikan. Nah, sama kasusnya gini. Ketika ada sesuatu yang terlepas dari benda, ini benda, misalkan ada kecepatan, ada terlepas bagian yang misalkan ini X terlepas. Nah, X terlepas. Ketika dia masih ada di orbit ini, kecepatannya kan sama awalnya nih ya, kecepatan dia, mereka berdua relatif terhadap bumi kan sama, yang dianggap bumi. Jadi, ketika kecepatannya masih sama, maka dia akan bergerak sama, di orbit yang sama. Nah, tapi ternyata kalau misalkan di sini keterangannya, ini kan terlepas kemudian terhantam gitu ya, misalkan akhirnya dia terlempar nih dengan gaya luar, maka dia mungkin agak orbitnya lebih besar. Tapi kalau sendirinya dia akan mengenai bumi itu enggak, karena memang kita pahami gesekan itu diabaikan gitu ya. Jadi kalau kita anggap nih gaya F gaya luar ini selalu ada, nah iya bisa jadi dia kena bumi. Tapi kalau misalkan ternyata kita anggap kecepatan awalnya hanya sama dengan si kecepatan si pesawat ya, maka orbitnya akan sama. Mereka akan mengorbit dengan waktu yang sama. Karena orbit ini kan gak dipengaruhi oleh massa ya. Ini tidak ada massa. Tidak ada faktor massa yang mempengaruhi. Nah, yang ada itu hanya perbandingan T kuadrat atau periode nih, hubungannya dengan kecepatan ya. Nah, dengan R pangkat 3. Kira-kira gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke nomor 6.
Sebuah satelit mengelilingi bumi pada orbit berbentuk lingkaran. Satelit ini mengenai antena. Pernyataan yang benar adalah bahwa jika antena satelit ini terlepas dari satelit, maka sama, tanpa kecepatan awal, maka ia tetap bergerak pada orbit yang sama dengan orbit satelit. Nah, ini maksudnya tanpa kecepatan awal itu relatif terhadap bumi. Nah, relatif terhadap si bumi. Ya, kalau kecepatan awalnya pasti ada. Kecepatan awalnya sama dengan kecepatan awal sisa satelit gitu. Nah, tanpa kecepatan awal maka ia diam, nggak mungkin. Dengan kecepatan awal mengarah ke bumi, maka ia akan terjatuh lurus mengenai bumi. Ini kan nggak mungkin ya. Nah, sekian dulu mungkin pelajaran kita tentang gerak planet. Semoga sama-sama bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang lagi belajar tentang PPG, pun untuk saya sendiri, untuk memperkuat pemahaman saya misalkan. Nah, jika ternyata teman-teman memiliki pemahaman berbeda atau konsep saya yang salah, silahkan di komen di kolom komentar, kita belajar sama-sama. Bye-bye!